الرحمن علم القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، عزنا الله وإياكم. Dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh pengagungan dan kecintaan kepadanya serta menundukkan akan semua perintahnya, kita bersyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Nabi yang Allah utus, manusia yang paling mulia, yang telah berjuang memberikan seluruh hidupnya untuk kebaikan umat, memberikan penerangan jalan kebenaran sehingga yang benar tampak nyata dan jelas, dan yang buruk tampak jelas dan keburukannya. Kita berterima kasih kepada beliau dengan memperbanyak bersalawat, memohonkan salawat untuk beliau, terutama di hari Jumat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengingatkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersalawat kepada Nabi-Nya, juga para malaikatnya pun bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan, meniti jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang serta Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cegah. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Di antara perkataan mutiara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan, patut sering-sering kita baca dan kita hayati, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aku pun mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Al-Qadis sama wa hubbalaha anta. Langit meringkih dan sayurnya akan langit meringkih. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wa jabhatuhu sajidan lillahi ta'ala. Tidak ada satupun tempat di langit selebar 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Disebutkan perawi syarah hadis bahwa ringkihan malaikat tersebut karena menahan berat dan dari saking banyaknya malaikat yang berkumpul bersujud kepada Allah. Dan Rasulullah melanjutkan, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la tuhibtum
qalila wa la baqiyyun katsir. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui, melihat dengan yakin apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih sering menangis. Wa ma taladdattum bin nisa'i 'ala al-furush, dan kalian tidak akan sempat menikmati hubungan dengan istri kalian di hadapan kalian. Wa la kharajtum ila as-sa'adat taj'aluna ila Allah, dan niscaya kalian akan pergi ke tempat-tempat yang tinggi, ke bukit-bukit, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada-Nya. Haibati billah azallahu wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung untuk kita renungkan, untuk melembutkan hati kita, untuk mengingatkan kebutuhan dari penciptaan kita, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat tentang akhir kehidupan kita, bahwasanya hidup kita di dunia ini tidak terbatas sampai ajal kita datang, dan kita pun tidak tahu sampai batas usia berapa ajal kita datang. Alhamdulillah, di hadis ini menunjukkan kalau seandainya pengetahuan kita seperti pengetahuan Nabi Muhammad SAW, niscaya kita akan lebih banyak merenung, lebih banyak berpikir, lebih banyak meneteskan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan sangat sedikit untuk tertawa dan berhura-hura. Haibati billah, bukankah kita melihat ketika terjadi bencana alam atas izin Allah, terjadi gempa atau gunung yang meletus atau banjir bandang atau tsunami, ketika kita melihat orang-orang yang ketika bencana tersebut mereka lari terpontang-panting ke sana dan kemari untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak sempat berpikir menyelamatkan harta benda mereka. Mereka berpikir bagaimana selamat. Bahkan pernah diceritakan ketika bencana di Palu, tatkala tanah berjalan, seseorang yang hanya bisa berjalan menghadap ke depan, sekali dia menengok belakang dia lihat pepohonan berjalan dan tanah mengejar dirinya. Rasa takut yang luar biasa terhadap dirinya, sehingga dia tidak peduli dengan kanan dan kirinya. Demikian yang billah, tatkala seseorang melihat kejadian huru-hara, mencekamnya hari kiamat, apalagi menakutkannya siksa neraka, niscaya dia tidak akan mempedulikan kenikmatan-kenikmatan dunia dan akan lebih mempersiapkan diri agar bisa selamat dari bencana-bencana tersebut, dari huru-hara tersebut. Dalam surah Al-Hajj ayat 1-2, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada pencipta kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan hari kiamat ada sesuatu yang amat sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, di hari di mana kalian ketika melihatnya, tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at, seorang ibu yang menyusui dia ketakutan sehingga lupa dengan anak yang dia susuinya. Wa tara kullu dhati hamlin hamlaha, seorang wanita yang hamil saking ketakutannya sehingga dia hingga kandungannya gugur. Wa taran nasa sukara, dan engkau melihat orang-orang seperti mabuk. Wa ma bisukara, tapi mereka tidaklah mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, tapi mereka terpontang-panting karena mendapati azab Allah sangat berat. Hibbatillah azallahu wa iyyakum, maka menjadi harapan besar, seharusnya menjadi harapan besar, harapan yang benar-benar kita cita-citakan adalah kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari segala perbuatan kiamat dan juga siksa neraka, serta Allah masukkan kita ke dalam surga. Hibbatillah ya kaum muslimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kita untuk mendidik diri,
di bulan Ramadan kemarin. Maka berbahagialah yang sudah bersungguh-sungguh bulan Ramadan kemarin sehingga terbentuk menjadi hamba yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari berpuasa diwajibkan puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagi yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan kemarin, dia telah berusaha meninggalkan semua yang Allah larang, bahkan sesuatu yang sebelumnya halal ketika Allah larang dia meninggalkan, seperti makan dan minum di siang hari yang bisa membatalkan puasa. Jangankan makan yang banyak, 1-2 butir nasi pun ditinggalkan. Ini membentuk karakter bahwa kita harus menjadi hamba yang bertakwa, meninggalkan semua yang Allah larang, karena yang Allah larang menunjukkan keberkahannya. Dan juga di bulan Ramadan, bukankah kita sudah terbentuk untuk menjadi hamba yang senang dan gemar serta sabar dalam menjalankan ketaatan. Dari mulai bangun tidur, kita bangun pun di waktu yang mulia, di waktu sahur, dan kemudian berbanyak istighfar, sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lain kita dawamkan, termasuk diantaranya adalah tilawah Al-Quran dan sholat tarawih. Mumpung hati kita masih terbentuk dalam hal itu, maka di bulan Syawal ini jangan menjadi titik akhir, titik selesai dari kegiatan-kegiatan yang tersebut. Lanjutkan hati yang sudah baik, hati yang sudah tercuci, hati yang sudah terbersihkan di bulan Ramadan. Lanjutkan, biarkan dia dalam kasih, jangan pernah kembali. Haibati billah, asallallahu wa iyyakum. Karena hanya hati yang selamatlah, hati yang bersihlah kelak yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang akan diselamatkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, asallallahu wa iyyakum. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafizu ala ta'ati mahdhuri al-jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bihi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsi. Inna Allah ta'ala qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اغفرهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الرحمن علم القرآن